Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Danilmana, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alat tangan dan alat kerja kelistrikan. Nah, apa sih alat pekerja kelistrikan itu? Alat kerja kelistrikan adalah peralatan yang digunakan untuk bekerja pada sistem kelistrikan. Nah, yang pertama ada alat tangan, yaitu obeng atau screwdriver. Fungsi dari obeng adalah untuk mengencangkan atau membuka baut atau skrup pada berbagai benda. Nah, ada berbagai jenis obeng dengan bentuk dan fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu ada obeng plus, digunakan untuk mengendorkan atau mengencangkan skrup pada bagian mata atau kepalanya, juga berbentuk plus atau kembang. Nah, yang kedua ada obeng minus. Obeng minus digunakan untuk mengencangkan skrup yang letaknya cenderung sulit dijangkau dengan obeng biasa. Nah, alat kedua yaitu adalah tang. Yang pertama adalah tang potong. Tang potong berfungsi untuk memotong berbagai bahan dengan minimal tenaga tangan. Kita potong dapat memotong kabel atau kawat kabel dengan presisi yang lebih baik daripada gunting kabel. Yang kedua ada tang jujut. Fungsi tang jujut yang paling utama adalah menjepit dan mengelupas kawat atau bagian kabel. Ujungnya yang pipih atau lancip dan runcing memungkinkan tang jujut untuk mengoyak kabel maupun kawat. Yang ketiga ada tang kombinasi. Tang ini dirancang untuk melakukan berbagai fungsi seperti mencengkram, menekuk, memotong, dan mengeriting, sehingga sangat diperlukan baik di lingkungan profesional. Nah, yang keempat ada tang pengupas kabel. Tang pengupas kabel atau wire stripper berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel agar sesuai dengan kebutuhan rangkaian listrik. Alat tang kelima yaitu tang catut atau kakak tua. Tang catut digunakan untuk mencabut paku dan bisa digunakan juga untuk memotong kawat. Yang keenam ada tang buaya. Tang buaya adalah alat perkakas yang memiliki fungsi untuk memegang atau mengunci benda dengan kuat. Tang buaya memiliki rahang yang dapat disesuaikan untuk memegang berbagai ukuran benda. Selanjutnya ada tang press gun. Fungsi dari tang press ini adalah untuk mengoneksikan sebuah kabel dengan skun kabel dengan cara dijepit atau ditekan. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir yaitu ada tang jerimping. Tang jerimping ini merupakan alat paling vital, paling utama dalam proses instalasi jaringan internet, di mana alat ini berfungsi untuk memotong kabel serta memasang konektor RJ45 dengan kabel. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu ada palu. Palu dibagi menjadi 3. Yang pertama, palu besi. Palu besi, bentuk dasar palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku, menandai logam yang akan dibor, dan mencabut paku. Palu ini memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama bagian untuk memukul dan bagian digunakan untuk mencabut paku. Selanjutnya ada palu karet. Palu ini digunakan untuk memukul atau meratakan benda tanpa merusaknya. Nah, palu ketiga ada palu plastik. Palu ini digunakan untuk memukul benda yang permukaannya tidak terlalu keras agar tidak merusaknya. Untuk alat selanjutnya yaitu ada kunci. Kunci atau wrench adalah perkakas tangan
yang berfungsi untuk mengencangkan dan mengendurkan baut dan mur. Lanjut ke cutter atau pisau pemotong. Cutter memiliki fungsi untuk memotong berbagai macam benda seperti kertas, plastik, kayu, dan lainnya. Cutter biasanya terbuat dari bahan metal, steel, dan terdiri dari dua bagian, yaitu bilah pisau dan gagang. Selanjutnya ada gergaji, berfungsi untuk memotong dan membelah benda kerja seperti kayu, besi, pipa, plastik, dan lainnya. Nah, untuk alat yang kedua yaitu alat kerja kelistrikan. Yang pertama ada solder. Fungsi solder dalam kelistrikan adalah untuk menyambung dua komponen elektronik atau kabel dengan cara melelehkan logam di permukaan yang akan disambungkan. Nah, yang kedua ada bor listrik atau electric drill, berfungsi untuk melubangi lubang material seperti kayu, logam, plastik, dan tembok. Untuk alat yang terakhir ada gerinda. Penggunaan gerinda pada pedang kelistrikan digunakan untuk memotong ducting, memotong pipa, menghaluskan hasil potongan, melubangi tembok yang akan dipasangi instalasi listrik. Nah, itu tadi adalah alat tangan dan alat kerja kelistrikan. Semoga bisa dipahami dan bisa mengerti melalui gambar yang telah saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.